Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 Manajemen Memori akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami buat dengan judul Integrasi Teknologi AI dalam Optimalisasi Manajemen Memori pada Sistem Operasi Masa Depan. Mungkin untuk link jurnalnya sudah kami tampilkan di sini. Nah, untuk jurnalnya kurang lebih seperti ini. Dalam jurnalnya itu memuat mungkin abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, untuk yang terakhir kesimpulan dan uh, daftar pustaka. Mungkin lanjut untuk sebelumnya perkenalkan tim kami yaitu saya sendiri Anas Sofianto dengan NIM 123220045 dan untuk rekan saya yaitu Hikmal Hakiki untuk NIM 123220056 dan Galang Rakaah Nanta dengan NIM 123220047. Nah, di sini masuk dalam slide latar belakang dan tujuan. Dalam sistem operasi, manajemen memori itu sangat penting untuk mengalokasi dan penggunaan memori yang efisien. Namun, pendekatan tradisional seperti patching dan segmentation seringkali nggak cukup untuk memenuhi tuntutan komputasi modern yang semakin kompleks. Jadi, di penelitian ini, kami mencoba mengintegrasikan AI atau kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan manajemen memori dengan menggunakan pembelajaran mesin, analitik prediktif, dan pembelajaran penguatan. Kami mengembangkan kerangka kerja berbasis AI yang bisa memprediksi pola penggunaan memori dan menyesuaikan strategi patching serta sumber daya secara dinamis. Hasil simulasi menunjukkan efisiensi yang lebih baik, seperti pengurangan latensi alokasi, peningkatan throughput atau fragmentasi nanti akan dibahas di hasil dan pembahasan. Mungkin selanjutnya ialah metodologi penelitian. Baik, terima kasih. Jadi untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental untuk mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi kecerdasan buatan. Nah, dalam manajemen memori sistem operasi. Nah, proses ini itu nanti melibatkan pengembangan model AI, simulasi skenario berbasis beban kinerja variatif, dan analisis kinerja berdasarkan metrik yang relevan. Jadi dalam metodologi ini itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada desain, simulasi dan pengujian, serta validasi dan evaluasi. Dalam desain penelitian itu ada tiga. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Jadi nanti eh, mengidentifikasi masalah utama dalam manajemen memori tradisional. Itu termasuk ada latensi, ada throughput system, dan fragmentasi memori. Yang poin kedua yaitu memformulasikan kebutuhan sistem operasi modern yang efektif terhadap dinamika penggunaan memori. Selanjutnya yaitu pengembangan model AI. Jadi di desain penelitian ini itu nantinya ada pemilihan algoritma, yaitu menggunakan kombinasi pembelajaran mesin, analitik prediktif, dan pembelajaran penguatan. Selanjutnya untuk pelatihan model sendiri itu nantinya melakukan pelatihan model menggunakan dataset simulasi dengan pola penggunaan memori yang realistis. Selanjutnya implementasi kerangka kerja. Ada dua poin di sini. Yang pertama yaitu mengintegrasikan model AI ke dalam simulasi manajemen memori sistem operasi. Yang kedua, memastikan kerangka kerja itu mampu menangani alokasi, dealokasi, dan pengelolaan memori secara adaptif. Untuk yang kedua yaitu simulasi dan pengujian, itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lingkungan simulasi. Jadi simulasi yang dilakukan itu dirancang untuk menyerupai operasi pada sistem operasi modern. Tujuannya untuk menilai bagaimana manajemen memori berbasis AI itu bekerja di lingkungan yang mirip dengan aplikasi di dunia nyata. Selanjutnya yaitu beban kerja. Beban kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu statik, yaitu pemberian beban kerja tetap dengan intensitas yang konsisten. Yang kedua yaitu dinamis, yaitu
pemberian beban fluktuatif dengan perubahan intensitas. Selanjutnya, metrik pengujian. Yang pertama, efektivitas penggunaan memori. Yang kedua, kecepatan alokasi memori. Yang ketiga, tingkat pemborosan memori. Yang keempat adalah kemampuan sistem beradaptasi terhadap perubahan beban. Nah, yang selanjutnya adalah validasi dan evaluasi. Dalam validasi model sendiri itu dilakukan dengan menggunakan dataset uji yang berbeda dari dataset pelatihan untuk mengukur generalisasi model. Metode evaluasi itu mencakup metrik akurasi, prediksi pola memori, dan efisiensi algoritma penguatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu evaluasi kerja, yaitu ada dua. Yang pertama perbandingan kuantitatif, yaitu pengurangan latensi alokasi, peningkatan throughput sistem, dan penurunan fragmentasi memori. Yang kedua yaitu perbandingan kualitatif, yaitu kemampuan model dalam menghadapi dinamika sistem yang kompleks. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Yang pertama yaitu perancangan eksperimen berdasarkan kebutuhan sistem operasi modern. Yang kedua, pengembangan model AI untuk pengelolaan memori adaptif. Yang ketiga, implementasi model dalam simulasi sistem operasi. Yang keempat, pengujian kinerja berdasarkan berbagai metrik. Yang kelima, yaitu analisis hasil dan penyusunan kesimpulan. Jadi, metodologi ini itu dirancang untuk memastikan bahwa simulasi berbasis AI yang diusulkan itu tidak hanya efektif, tapi juga relevan dan dapat diimplementasikan dalam sistem operasi di masa depan. Oke, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Baik, dalam penelitian kami itu melakukan simulasi membandingkan kinerja antara manajemen memori tradisional dengan memori yang menggunakan AI. Tujuannya untuk lihat bagaimana implementasi AI ini dapat mengaruhi efisiensi alokasi memori, mengurangi fragmentasi, atau mempercepat waktu operasi pada sistem. Oke, next. Oke, metodologi simulasi kami itu melakukan operasi dengan 500 alokasi dan dealokasi memori secara acak. Lalu untuk ukuran memorinya adalah 1000 unit dan distribusi operasinya adalah 70% dari total operasi dan dealokasinya itu 30%. Untuk manajemen memori yang tradisional itu yang sederhana itu dengan meningkatkan fragmentasi linear, dan untuk yang AI itu menggunakan jaringan saraf MLP regressor untuk membuat keputusan alokasi cerdas. Untuk pengukuran kinerja itu ada tingkat keberhasilan, fragmentasi akhir, dan waktu operasi rata-ratanya. Oke, dari di sini ada hasil dari penelitian dari kami. Sudah kami jalankan kodenya dengan metodologi yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk hasilnya, manajemen memori tradisional itu tingkat keberhasilannya 60,40%. Dengan fragmentasinya 3,5 unit dan waktu operasinya 0,71 mikrosecond. Nah, lalu untuk manajemen memori berbasis AI, kita sudah jalankan dan hasilnya itu 67,20% dengan fragmentasi 0,13 unit dan waktu operasinya itu 31,45 mikrosecond. Bisa dilihat tabelnya seperti di bawah ini hasilnya. Next. Oke, kesimpulan dari proyek kami. Ini, berdasarkan hasil simulasi, manajemen berbasis AI menunjukkan peningkatan yang sedikit signifikan ya dibandingkan yang metode tradisional. Untuk tingkat keberhasilan meningkat sebesar 11,26%, sementara untuk fragmentasi berkurang drastis sebesar 95,74%. Nah, ini membuktikan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi alokasi memori sekaligus meminimalkan fragmentasi, menjadikannya solusi untuk lebih optimal dalam pengelolaan memori yang berhasil meningkatkan alokasi memori, meningkatkan efisiensi memori, dan responsivitas sistem. Oke, next. Tes. Oke. Untuk pembagian tugas mungkin akan saya deskripsikan. Di sini saya sendiri Anas Sofianto. Untuk tugas yang pertama ialah koordinasi seluruh proyek dan dokumentasi administrasi seperti jurnal, PPT, dan yang lain. Yang kedua ialah penyusunan proposal, kerangka konseptual, dan tinjauan pustaka. Yang ketiga ialah analisis komparatif metode manajemen memori existing dengan yang tradisional. Mungkin untuk Galang Raka Ananta.
Oke, saya di sini yang pertama itu mengembangkan model machine learning-nya dan arsitektur neural network-nya. Nah, yang kedua, implementasi algoritma reinforcement learning untuk manajemen memori dan menganalisis performa dan visualisasinya tadi, seperti yang sudah dilihat dari hasil pengujian model AI dan tradisional. Selanjutnya untuk saya sendiri, yang pertama yaitu mendesain skenario simulasi untuk pengujian efisiensi manajemen memori. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi komparatif terhadap performa algoritma AI dan metode tradisional. Yang terakhir yaitu memberikan masukan strategis untuk optimasi algoritma berdasarkan hasil dari simulasi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai jurnal yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.